Di tengah vaksin yang masih dalam proses, masihkah harapan besar kesembuhan pasien COVID-19 yang tengah dirawat dapat didapat dari kehadiran kombinasi obat yang sedikit lagi tengah disempurnakan dan ini ditemukan oleh pihak UNER, BIN, serta TNI Angkatan Darat. Berapa lama proses penyempurnaan itu berlangsung dan menjadi salah satu jalan kesembuhan bagi pasien? Kita akan bahas dan ulas bersama dengan I Gusti Ngurah KD Mahardika, pakar virologi Universitas Udayana Bali. Kemudian Ali Gufron Mukti, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek, serta Saleh Daulay, anggota Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat malam Bapak-Bapak, saya menuju ke Bung Ali Gufron, Bung Ali Gufron, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek. Bung Ali, apa yang bisa Anda sampaikan dari temuan obat COVID, saya katakan obat COVID yang ditemukan oleh tim UNER, TNI Angkatan Darat dan juga BIN? Ya, tentunya konsorsium menyampaikan apresiasi yang dalam dan luar biasa kepada baik UNER ataupun BIN dan juga TNI AD. Nah, tentu yang kita inginkan adalah prosedur ilmiah dan juga tata kelola penelitian ilmiah itu tentu untuk bisa dipenuhi secara lega artis gitu. Demikian. Tim dari Kemenristek, Anda kebetulan kan Ketua Konsorsium Riset Inovasi COVID-19. Apakah juga mendapatkan informasi soal ini mungkin secara lebih detail? Bahan-bahan tentu sudah ada karena sudah tersebar di media ya, apa kombinasinya dan lain sebagainya. Apakah sejauh ini hasil dari penelitiannya juga mungkin disampaikan dari pihak UNER, TNI Angkatan Darat dan BIN kepada Kemenristek? Secara formal itu belum. Oke. Ya, mungkin karena secara formal belum. Tapi kan sudah diberikan kepada BPOM ya, gitu. Dan kemarin laporan terakhir ya yang komplit itu diberikan ke BPOM kemarin dan tentu BPOM memerlukan waktu ya untuk bisa mengkaji lagi. Baik, saya ke Bung Gusti Ngurah KD Mahardika, pakar virologi Universitas Udayana Bali. Ada 3 kombinasi, nanti saya akan bacakan 3 kombinasi itu karena bahasanya agak sulit untuk saya bacakan. Tapi tentu Anda sudah mendapatkan informasi ini Pak Gusti Ngurah. Apa yang bisa Anda sampaikan dari 3 kombinasi obat ini? Di antaranya ada 1 obat malaria kalau tidak salah. Pak Gusti? Iya, mohon izin pertanyaannya Pak, saya akan berangkat di masalah dengan Pak. Mohon izin pertanyaannya. Yang sudah tersebarkan, ini kan yang menjadi hal yang baru, itu unsur-unsurnya memang sudah lama sudah digunakan. Ya. Tapi tidak spesifik kepada flu ataupun bahkan COVID. Tapi dari ketiga kombinasi obat ini ada salah satu yang misalnya untuk mengobati malaria. Namun kemudian ketika dikombinasikan, ada 3 kombinasi yang disebutkan, nanti saya akan sebutkan satu persatu karena namanya agak sulit ini, nama-nama farmasi. Ini bisa menyembuhkan COVID hingga lebih dari 95%. Benarkah itu? Ya. Begini, ini konsepnya namanya drug repurposing. Jadi obat yang sebelumnya sudah beredar secara resmi ada izin edarnya, digunakan kembali untuk tujuan atau penyakit lain. Ini mestinya regulasinya sedikit lebih longgar daripada temuan obat baru. Itu dulu Pak. Nah, sedangkan ini kombinasi ini, barangkali komentar saya adalah kombinasi ini sebenarnya pernah diuji tapi tanpa antibiotik itu dengan COVID-19 di Cina, kemudian juga dengan SARS tahun 2003 itu juga sudah diuji, tetapi tanpa antibiotik dan di sana dikatakan memang no benefit. Jadi benefitnya. Tunggu sebentar, ini kan kombinasinya diklaim bahwa ini berdasarkan hasil dari penelitian UNER. Saya sebutkan kombinasinya. Lopinavir, ritonavir, azitromisin, lopinavir, ritonavir, doxycycline, serta hidroksikloroquine dan azitromisin. Ini diantaranya hidroksikloroquine kan buat obat malaria kalau tidak salah ya? Ya, itulah Pak. Jadi sekali lagi ini kombinasi ini tanpa antibiotika sudah pernah diuji untuk COVID-19 di Cina dengan hasil yang no benefit. Dan tahun 2003 digunakan untuk SARS.
Hanya Ini sudah saja pernah, kombinasi kombinasi ini dengan sudah pernah antibiotik. persis kombinasinya seperti ini, Pak Ngurah? Kecuali tanpa antibiotik. Antibiotiknya belum. Jadi kombinasi antivirus Oke. itu sudah pernah, tapi dengan antibiotik memang baru dilakukan oleh Ini UNES. yang mana antibiotiknya Ini nih? Di sini ada antibiotik. doxycycline, kemudian erythromycin, dan kemudian termasuk obat anti malaria tadi. Ini Oke. kombinasi yang saya Ini lihat. antibiotik ya? Nah, ini adalah drug repurposing, semestinya regulasinya tidak seketat penemuan obat benar-benar baru. Nah, sedangkan ini saya bagaimana alasan ini digunakan? Apakah kemudian memang konsisten ditemukan bakteri dalam kasus COVID berat, dan juga bagaimana mekanisme kerja hidroksikolinol ini saya kurang dapat memahaminya, karena itu biasanya untuk malaria. Tunggu sebentar Pak Ngurah, saya agak bingung dengan pernyataan Anda. Karena kan Anda katakan tadi sudah diuji di Cina, sudah diuji di Tiongkok tanpa antibiotik. Artinya memang 3 kombinasi ini baru dong? Kombinasi ini baru. Oke, baik. Kita sepakati itu dulu, baik. Ya, betul. Ini baru, Pak. Baru berarti ya, memang belum pernah sama sekali, walaupun bahan-bahan dasarnya itu memang sudah beredar. Tapi bahwa dikombinasikan 3 buah ini hal yang baru, betul ya? Ya, begitu kira-kira, Pak. Oke. Ya. Apakah kemudian ini punya efektivitas untuk menyembuhkan COVID-19 lebih dari 90%? Itu perlu diuji. Ini saya boleh mencari adalah yang masalah kita adalah COVID yang berat. Jadi kalau COVID-nya itu kebanyakan memang COVID ringan atau gejalanya medium, intermediate, itu biasanya memang tanpa pengobatan yang khusus bisa sembuh. Nah, pertanyaan saya betul, apakah ini pasien yang mengalami COVID berat, proporsi dalam uji trial sebelumnya sudah mewakili? Itu yang saya belum mendapat informasinya. Iya, kemarin saya kebetulan berbincang juga dengan Sestama, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo, menyatakan bahwa memang sudah diuji untuk semuanya dan memang ini harus pihak UNER yang kemudian menyampaikan. Cuma pihak UNER belum menyampaikan karena menunggu besok atau lusa untuk menyampaikan secara resmi mengenai hasil penelitian ini. Bahwa kemudian di secapa itu ada digunakan pengobatan ini dari tingkat OTG, gejala ringan, gejala sedang hingga gejala berat diklaim sudah dilakukan. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Ngurah? Ya, sekali lagi ini porsinya seberapa? Oke. Kalau pemberiannya pada OTG, orang tanpa gejala, itu nggak perlu obat, Pak Alex. Jadi ya sembuh, orang tidak ada gejala sama sekali. Tapi kemudian yang ringan itu sudah WHO menentukan proporsi yang klinis ringan itu cukup besar dalam populasi, dan ini tidak perlu obat-obat pada penanganan khusus. Masalah kita adalah untuk menekan fatalitas, mestinya porsi untuk penderita yang COVID berat cukup besar untuk bisa benar-benar ini mengatasi COVID-19 atau fatalitas COVID-19 di Indonesia atau bahkan dunia. Saya kira itu Pak Alex. Kalau seandainya kita bicara soal antivirus, ini kan obat untuk mematikan virus, betul demikian ya? Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Karena bayangan saya kan virus tidak pernah bisa dimatikan karena dia selalu bermutasi. Dari 2 kombinasi tadi, ini saya lupa yang ada vir-virnya itu Pak Alex. Saya juga sulit sekali menyebut namanya. Yang ada vir itu adalah obat antivirus, yaitu dia bekerja pada enzim virus sehingga replikasi atau perbanyakannya bisa ditekan oleh virus. Saya mohon maaf, jadi sekali lagi saya belum cek namanya, memang agak sulit bagi lidah saya untuk menyebut. Tapi begitu, itu adalah kombinasi obat yang memang menekan metabolisme, menekan replikasi virus. Hanya saja peran. Jadi langsung menyerang ke virusnya? Ya. Langsung menyerang ke virusnya? Bukan meningkatkan daya tahan tubuh lalu kemudian mematikan virus, tapi langsung menyerang ke virusnya? Langsung menghambat enzim virus. Oke. Dan memang dari hasil-hasil jurnal-jurnal yang melakukan penelitian, betul bahwa unsur itu bisa kemudian mematikan virus? Ini obat yang ini, antivirus ini sudah diregistrasi dan sudah beredar untuk HIV. Oke. Jadi ini adalah memang bekerja pada enzim
virus. Ini Yang mana saya harus sebutkan nih kan, lopinavir, ritonavir, azitromisin atau yang ada virus ritonavir, kemudian apa lagi itu yang maaf sekali lagi saya agak sulit. Lopinavir, ritonavir. Ya. Oh, ini kecuali erythromycin itu antibiotik Pak Alex. Oh, oke. Saya dengan Aiman Pak Ngurah ya. Ya, jadi lopinavir, ritonavir ini yang kemudian Anda katakan sebagai sesungguhnya ini adalah obat HIV AIDS yang kemudian bisa menekan virus dan membunuh virus. Ya, betul. Itu tentu dalam dosis tertentu karena bahaya kemudian ketika kemudian dikonsumsi dengan ukuran sendiri. Betul demikian ya. Ini harus kita sampaikan agar menjadi edukasi publik, jangan kemudian sembarangan untuk mengkonsumsi ini. Oh, memang ini ya karena virus ini tidak mempunyai metabolisme sendiri, sehingga kemudian kalau metabolisme virus ditekan, otomatis metabolisme sel ikut tertekan, sehingga penggunaannya memang harus di bawah pengawasan dokter. Oke, baik. Nanti kita akan coba dalami lagi termasuk juga kepada Komisi 9, Pak Saleh Daulay. Kita akan segera kembali saat lagi saudara bersama kami, Sapa Indonesia Malam. Jangan kemana-mana.